Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, di mana wilayahnya tersusun dari 17.500 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 18.000 km. Sebagai negara kepulauan, dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan, Indonesia tak lepas dari sejarah maritim yang kuat. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pelaut yang tangguh mengarungi lautan dan samudra. Salah satu legenda maritim Indonesia yang masyhur adalah transportasi laut yang bernama kapal Finisi. Kapal Finisi adalah kapal layar tradisional Nusantara yang berasal dari Bugis, yang memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar, yaitu 3 di ujung depan, 2 di depan, dan 2 di belakang. Nama Finisi sendiri merupakan nama pelaut yang membuat layar kapal yang lalu disematkan menjadi nama layar kapal. Kapal Finisi kemudian menjadi kapal yang lazim digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengarungi lautan Nusantara dan mancanegara. Pada tahun 1986 dalam event Expo 86, kapal Finisi yang diberi nama KRI Dewa Ruci berangkat dari Indonesia, berlayar mengarungi Samudra Hindia dan Atlantik menuju Vancouver, Kanada. Setelah menempuh perjalanan selama 68 hari, KRI Dewa Ruci berlabuh dengan sukses di Pelabuhan Marine Plaza, Vancouver. Kapal Finisi Indonesia mendapat sambutan yang meriah dan mendapatkan penghargaan simbol peringatan 100 tahun Trans-Kanada berupa paku rel kereta api yang merupakan lambang transportasi di masa lalu. Selain transportasi laut, transportasi darat dan udara juga berhasil menghubungkan masyarakat Indonesia dari satu daerah dengan daerah lainnya. Sejarah transportasi darat pada awalnya memanfaatkan tenaga hewan dan manusia sebagai sarana penggeraknya. Kemudian berkembang setelah ditemukannya roda. Lalu lahirlah alat transportasi seperti gerobak sapi dan pedati. Setelah ditemukannya teknologi otomotif dan elektronika, transportasi darat berkembang pesat dari alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, truk, dan kereta api. Kereta api diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada 17 Juni 1864 oleh pemerintah kolonial Belanda sewaktu membangun rel kereta api jalur Tanggung Semarang. Transportasi udara merupakan transportasi yang berkembang setelah transportasi darat dan laut. Tonggak penting sejarah transportasi udara di dunia dimulai pada tanggal 17 Desember 1903, di mana pesawat rancangan Wright bersaudara berhasil diterbangkan pertama dengan mesin yang stabil. Di Indonesia, tonggak sejarah transportasi udara adalah pada tahun 1953, di mana Nurtanio Pringgo Adisuryo bersama dengan 15 orang stafnya berhasil membangun pesawat serbalogam pertama yang berkursi tunggal dengan bermodalkan pesawat tua peninggalan Belanda. Pesawat buatan Nurtanio Pringgo Adisuryo itu kini jadi monumen Dirgantara Indonesia di Bandung. Transportasi di Indonesia secara umum, baik transportasi laut, darat, dan udara, adalah merupakan kebutuhan turunan atau derived demand, di mana keperluan akan jasa transportasi bertambah dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Atau sebaliknya, menurun bila terjadi kelesuan ekonomi. BCA yang berkiprah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sektor perbankan mendukung penuh perkembangan transportasi di Indonesia dalam rangka mewujudkan Connecting the New Indonesia.